Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast Teman Sumaila. Saya Tecika. Podcast Teman Sumaila kali ini akan ngebahas gimana cara mengatasi PCOS. Nah, buat teman-teman nih yang lagi kebetulan mengalami PCOS dan kepingin tahu gimana caranya ngatasinya atau sembuh secara alami, kebetulan narasumber podcast Teman Sumaila kali ini adalah Mbak Nada yang membaik sembuh dari PCOS dengan cara alami. Pasti pengen tahu kan gimana caranya? Tonton podcast Teman Sumaila sampai selesai ya. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailagate.com. Kue rengka karbo yang enak. Halo, ini dia nih Mbak Nada Taufik, Mbak cantik. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah lagi baik-baik aja. Iya, aduh aku makasih nih Mbak Nada udah menyempatkan, meluangkan waktunya untuk bisa sharing di podcast Teman Sumaila. Iya. Jadi Mbak Nada ini katanya membaik ya dari PCOS, kemudian juga dapat bonus langsing. Terus apa lagi tuh? Sempat ya gula darahnya tinggi cuma dengan ngerubah pola makan. Nah, untuk sampai ke pola makan yang sekarang ini pasti kan ada perjalanannya ya, naik turunnya ya. Mungkin Mbak Nada bisa langsung ceritakan, perkenalkan diri dan langsung ceritakan tuh perjalanannya, perjalanan dietnya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nada Taufik ya, biasanya dipanggil Nada. Kebetulan itu memang nama diganti tahun 2000. Sebenarnya nama panjang saya tuh panjang banget. Panjang banget? Tapi yang udah dikenal, iya panjang banget. Oke. Yang udah dikenal orang tuh kebetulan memang Nada ya gitu. Nah, kebetulan saya itu pernah tinggal di luar negeri 4 tahun ya. Kebetulan sekolah di situ. Di Oxnard, California. Oh, di California. Sekolah apa, Mbak? Ya, aku tadi dari SMA, terus langsung ada PR di situ. Cuman kan karena Krismon ya, jadi jadi dipulangin sama ibu. Tapi sempat 4 tahun di sana ya? Iya, benar. Dari SMA kelas 2 ya. Dari SMA kelas 2, keren. Terus. Iya. Soalnya kan kebetulan juga saya anak tunggal ya, jadi mungkin ibu nggak mau terlalu saya manja gitu, jadi memang dilempar duluan deh. Anak tunggal. Iya bener, anak tunggal. Oke. Gitu. Nah waktu di Amerika itu kan ya kita untuk pola makan gitu, pola hidup itu ya namanya juga mahasiswa ya, terus uang juga sesuai dengan uang jajan di sana kan nggak boleh banyak-banyak gitu ya. Saya bawa uangnya gitu dari Indonesia, jadi waktu itu kebetulan hanya boleh pegang 2.000 US dollar itu untuk 4 tahun. Oh, 2.000 tuh? Iya. 2.000 dolar. 2.000 tahun berapa itu? Itu kalau nggak salah masih di angka 4.000-5.000-an ya, belum ini kok, belum di atas ini. Maksudku Mbak Nada kesana sendirian gitu? Iya, saya sendirian. Jadi semacam kayak program exchange student gitu, tapi ya di situ akhirnya membaur terus nerusin aja gitu di situ. Oke. Nah, tapi kita boleh jadi saya dapat social security number itu boleh bekerja tapi bukan yang full job ya, dan bukan part time yang tercatat namanya di pemerintahan sana, jadi masih boleh
pakai kayak misalnya gini, ada tetangga mau tolong dong titip anak gitu, babysitter gitu, atau misalkan kita mau kerja di restoran cuci piring, itu masih boleh gitu karena namanya kan nggak terdaftar di pemerintahan sana. Oh iya, sambil sekolah tuh Iya, ya jadi di sana. iya karena kan visanya memang visa sekolah ya, bukan visa bekerja di situ. Oke. Jadi kalau yang part time di nggak termasuk nama ya nggak masalah kalau di situ gitu. Jadi aku juga sambil sembari kerja juga. Nah kebetulan tuh rumah saya itu sama McD itu deket banget ya. Jadi kalau misalnya mau pulang sekolah nih, iya mau pulang sekolah, saya lewat situ. Nah kadang-kadang kalau misalkan udah jam 7 malam gitu ya, kalau di luar itu, dia suka buang roti gitu kan. Roti yang sudah 3 hari itu gitu, pokoknya lebih dari 2 hari itu roti-roti burgernya itu tuh udah nggak boleh dipakai kan. Oke. Nah, jadi aku pungutin. Maksudnya? Jadi boleh diambil. Oh boleh diambil? Dia buang, iya seplastik gede gitu loh. Jadi ya terserah siapa aja yang mau ngambil, nggak masalah. Gitu. Iya. Itu masih edible, masih bisa dimakan? Kalau untuk hari itu juga sih masih bisa. Oke. Masih bisa. Jadi aku tuh kebanyakan sering, iya diolah bener. Terus jadi belinya cuma telur tuh waktu itu. Jadi kalau misalnya roti tuh pakai telur gitu. Ya inilah hemat-hemat ala-ala anak sekolah gitulah. Namanya orang Indonesia ya. Iya. Jadi tapi enggak maksudnya kalau yang kayak gitu tuh udah terkenal tuh pasti orang Asia tuh yang ngambil gitu. Kalau enggak jadi cuma ada 2 kalau di situ, Mexican sama Asian gitu ya. Dia tuh pasti ngambil kayak gitu-gitu. Oh, baru tahu aku. Iya, kalau bule-bule kan mungkin agak gengsi lah ya, masa udah dibuang, masa mau ngambil gitu kan. Nah, kalau di bagian aku tuh California karena banyak Mexican ya, orang Mexican sama orang Philippines, jadi disangka aku orang Philippines gitu. Oke. Nah, ya main ambil-ambil aja, nggak apa-apa gitu. Itu soalnya satu kantong itu tuh isinya juga banyak banget gitu. Kayak buat lumayan lah, buat 50 orang juga masih bisa kayaknya. Widih, banyak banget dong. Satu orang take home-nya bisa. Iya, banyak banget. Take away-nya bisa segitu gitu ya. Iya, aku juga ngambilnya juga kadang-kadang 10, kadang-kadang 15 gitu. Jadi ya udah, kan gratis. Jadi makannya itu roti dan telur, terus. Iya, benar. Jadi di situ tanpa melihat tanpa melihat weight-nya udah berapa. Karena kalau di situ orang-orang situ tuh nggak peduli gitu, weight kita berapa gitu. As long as kalau dia nyaman ya, kalau misalkan mau cari pasangan gitu di situ tuh nggak ngelihat yang lo harus kurus ya atau harus kayak gini, harus kayak gitu, nggak ada kayak gitu kalau di Amerika mah fine aja. Jadi dia juga ya udah nggak melihat fisiknya seseorang gitu kan. Jadi aku continue tuh nyampe di Jakarta pun masih dengan kegiatan yang sama ya gitu, maksudnya ya emang karena suka nyemil roti ya. Soalnya kalau beras itu di Amerika itu 1 kilonya tuh mahal banget kan. Dan aku juga jalannya tuh lumayan, dari rumah itu hampir lebih dari 20 km untuk nyampe di Chinatown-nya dia gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin deh untuk naik sepeda. Aku kan minjem sepeda soalnya ya, minjem sepeda. Jadi kemana-mana tuh pasti pakai sepeda dulu. Oke. Selama masih bisa jarak tempuh pakai sepeda, nggak apa-apa gitu. Cuman kalau udah, aku nyoba sih pernah ke Chinatown sekali karena sangat-sangat kangen gitu ya sama Indomie waktu itu. Jadi terpaksa lah aku jalan tuh dari rumah gitu ya, udah prepare nih gitu, di tas tuh udah ada handuk, udah ada, pokoknya kalau misalnya sesuatu happening di jalan, aku bisa minggir ke WC di di pom bensin gitu kan ya. Itu nah kayak ya. gitu deh udah. Soalnya udah tahu nih. Iya jauh banget kan, jauh banget gitu. Hampir. Jadi dari Oxnard itu ke LA itu kalau jarak tempuh pakai mobil itu 1 jam kan. Nah kalau si Chinatown ini tuh beradanya di Los Angeles. Jadi saya harus masuk dulu ke LA. Lebih dari 1 jam itu kalau pakai mobil. Waduh, berat juga perjuangannya.
Itu demi Indomie loh ya, aku Demi masih inget Indomie. banget. Saking Sorry nih kangen. jadi nginin brand. Nggak apa-apa, lo tenang aja. Bebas. Pokoknya nah saking kangennya ke situ akhirnya ya udahlah ya, makan cuman berapa ya, cuma beli 2 bungkus kalau nggak salah. Nah aku nyari itu berasnya gitu kan, kalau di situ ada beras India, ada beras Arab, ada beras, jadi macam-macam ya jenisnya di situ kita bisa pilih. Iya. Nah begitu saya lihat yang hampir mirip itu beras-beras Malaysia kan, jadi ya udahlah aku beli di situ, kok mahal banget ya gitu ya, belanja tuh sampai $50 tuh rasanya ngenes gitu ya. Ngenes banget karena pas aku belanja itu tuh udah Krismon di Indonesia, jadi kan hitungannya udah 10.000 ke atas tuh. Iya, oh. Jadi kalau $50, 500.000 dong ya, nggak mau makan nasi aja 500.000, kayaknya Mahal. mahal banget nggak. Udahlah, akhirnya dari sejak itu aku benar-benar nggak makan nasi memang dari Nggak makan tahun nasi, 2000. tapi makan roti itu kan. Iya, makan roti itu benar. Jadi benar-benar nggak makan nasi ya. Jadi awalnya aku pulang ke Indonesia ya, kebetulan berat aku 125 kilo. 125 Itu kilo. Iya, 125 kilo aku pulang. Itu papa aku yang jemput di bandara pun nggak kenal. Really? Jadi aku dilewatin. Aku bawa koper banyak banget gitu kan. Jadi ada 2 dorongan nih, aku buru-buru gitu kan. Jadi yang satu pegang tangan kiri, satu pegang tangan kanan gitu. Aku pikir papa tuh mau bantu. Enggak, dia lewat aja dong. Dia lewat. Aku teriak gitu, mau teriak tapi kok bapak gue nggak ngenalin gue ya gitu, masih mikir kayak gitu. Nah kebetulan ada kakak sepupu juga gitu kan, ikutan jemput karena tahu koper aku banyak kan. Jadi dia bilang, kebetulan bapakku namanya Emil kan, jadi Om Emil itu si, aku dipanggilnya Minot ya kalau di rumah. Minot lucu. Nah, itu iya, Minot udah, ini Minot gitu katanya. Terus papaku balik badan. Kata papa, masa sih Minot gitu, kan dia kan kurus ya katanya gitu. Aku kebetulan pas pergi itu beratnya cuma 50-an lah gitu ya. Oh, double. Sampai iya, double ekstra. Wow. Jadi nggak salah, papa tuh bener-bener nggak ngenalin aku ya, almarhum tuh bener-bener nggak ngenalin. Terus dia akhirnya balik badan. Kamu kenapa, pantesan kan waktu itu sempet kita kan udah kenal Yahoo ya waktu itu ya, zaman dulu ya tahun 2000. YM ya? Suruh ngirim, ya YM, suruh ngirim foto waktu itu. Aku bilang, kan ntar aja lah gitu, pokoknya di Indonesia aja ketemu gitu ya. Karena malu gitu, soalnya tuh badannya udah gede banget waktu itu. Itu berusaha double the weight in 4 tahun itu selama di sana itu? Iya benar. Wah, terus? Dan itu continue sampai di Indonesia masih segitu. Aku belum mikirin untuk nurunin. Oh oke, masih cuek ya? Masih cuek, ya. Karena juga kan usia masih 20 tahun gitu. Dan kebetulan kan memang teman saya kan laki-laki semua ya. Jadi nggak ada tuh yang malu atau apa. Kalau cowok kan cuek aja gitu ya, nggak peduli lah fisik lo kayak apa gitu. Ya udah, jadi sampai tahun 2006 ya, kalau nggak salah 2006, dan kebetulan aku ada job gitu ya di bagian perfilman. Nah, terus aku baru ngeliat tuh gitu kan, maksudnya kan sering banyak talent gitu ya, talent cewek, talent cowok gitu, kok badannya kurus-kurus gitu ya. Terus aku langsung pandang diri gitu, kayaknya dia kayaknya setengah badan gue nih gitu. Baru dari situ tuh kepikiran ya gitu. Terus dulu juga kan kebetulan aku juga atlet renang kan ya. Jadi itu sampai dari Senin sampai Jumat sebelum syuting itu tuh pagi-pagi tuh 5:30 saya udah berangkat berenang. Oh, padahal rajin. Karena mau ngurusin ceritanya. Oke. Karena mau ngurusin ceritanya. Jadi ini belum paham kalau ternyata aku udah kena diabetik apa segala macam, itu belum paham ya. Nah, sampai akhirnya aku turun 90 kilo dari 125 waktu itu.
Dengan olahraga itu, dengan usaha. Iya, dengan olahraga itu yang ya karena nggak enak ya gitu kok. Masa gue walaupun saya di belakang layar ya, cuman kan kalau ngelihat talent yang cantik-cantik, yang badannya kurus-kurus tuh agak-agak minder juga gitu kan. Bohong kalau dibilang nggak minder, setiap hari ketemu sama mereka kan. Nah akhirnya turunlah 80, 90, antara 80 sampai 90 kilo, aku lupa ya. Cuman karena tidak di-maintain ya saat itu, terus aku pernah ketemu sama diet apa ya, yang pokoknya dia juga nggak boleh makan nasi, aku lupa namanya tuh. Ikutlah kayak gitu ya, cuman kan karena dia pakai catering ya, jadi aku harus ngeluarin uang tuh berapa, 3 juta apa 4 juta gitu ya sebulan. Aku tahu kayaknya aduh. No salt diet. Nggak pakai garam. Iya bener-bener kayak gitulah. Ya. Dia pakai catering gitu, dia harus pakai catering. Kayaknya mahal amat ya gitu ya. Walaupun 3 bulan memang iya sih gitu, turun sampai 70 gitu. Emang udah seneng sih gitu ya. Cuman duitnya ini nggak nyenengin gitu kan. Nggak sesuai kantong kayaknya gitu. Ongkosnya gede ya. Udah. Ongkosnya gede. Belum lagi nanti kalau yang nganterin makanannya itu kan kita suka kasih tips tuh, misalnya 5.000 atau berapa, itu kan ada kayak gitu kan. Jadi ya apa ya, nggak worth it lah buat aku gitu ya, kayak gitu. Terus akhirnya baru tuh aku tahun 2008 kebetulan aku hamil. 2008. Ya karena udah menikah waktu itu 2004-an itu udah menikah. Jadi 2008 baru dapet. Waktu hamil yang pertama itu emang fine aja karena saya juga masih rutin untuk kebetulan saya produser film. Jadi masih lari-lari di lokasi, masih fine aja, nggak merasa ada penyakit atau apa. Nah, ketika sudah melahirkan, dan kebetulan aku ngelahirinnya tuh di rumah. Oh, di rumah? Karena waktu udah nyampe di rumah sakit katanya pembukaannya masih 1. Jadi ibu pulang aja dulu. Saya diusir dari rumah sakit. Saya mau nemenin aja lo katanya. Udah pulang aja. Ternyata malah melarikan di rumah. Nah begitu nyampe di rumah nggak lama, aku baru nyampe jam 10 pagi, jam 12 teng itu tuh anakku lahir. Pas banget azan. Jadi lahirlah dia, terus aku bingung ya gitu karena posisinya kebetulan papa dokter, tapi papa lagi nggak di lokasi, jadi nggak di rumah. Jadi dia cuman mau ngebimbing pun dia takut karena lewat telepon kan, dia juga lagi ada meeting waktu itu kan. Jadi serba bingung deh gitu. Nah kebetulan di dekat rumah tuh ada rumah sakit. Rumah sakit dekat rumah lah, bukan rumah sakit besar sih, klinik gitu. Jadi aku abis lahiran, sudah melahirkan dalam posisi ini, terus si mama tiba-tiba bilang, panggil bidan deh, gitu kan, di dekat rumah juga ada bidan. Akhirnya udah kita panggil bidan tuh. Bidan itu cuman motong, dia nggak berani untuk ngejahit. Gitu kan, jadi aku cuma dipotong, terus melihat anaknya tuh kuning, makanya langsung dilariin ke klinik dekat rumah. Jadi waktu udah ini, dan kebetulan karena dalam posisi semua satu rumah panik ya, jadi bayinya dibawa mama dengan taksi, walaupun deket ya, tapi dia akhirnya manggil taksi, dan saya ditinggal. Di rumah? Saya ditinggal di rumah, dalam posisi belum dijahit. Darahnya juga masih ngocor ya, karena kan saat itu kan belum ada apa-apa tuh, belum ada medicine apa yang dikasih gitu kan. Akhirnya, aduh saya juga bingung ya. Ya udahlah, tapi saya jalan aja gitu, jalan kaki akhirnya saya ke nyusul mama. Jadi nyampe di klinik itu, susternya bingung gitu. Itu tadi anaknya yang baru masuk Bu? Iya. Lahiran di rumah? Iya. Ibu yang baru melahirkan? Iya. Kok bisa ya langsung jalan? Dia bingung. Terus akhirnya karena saya lahiran pertama itu sangat-sangat lancar gitu ya, sangat lancar. Nah jadi berpikiran dan kebetulan ada ada proses rumah tangga yang saya akhirnya cerai, terus saya menikah lagi sama orang. Jadi kan pasti orang baru ini ingin juga ya memiliki momongan gitu.
Nah saya dengan PD-nya karena dengan yang anak pertama ini lancar prosesnya gitu, saya dengan PD-nya nggak cek apa-apa gitu kan, nggak cek lab, nggak cek apa, pokoknya ya udah ntar lagi juga pasti jadi kok gitu dengan PD-nya nih, dengan PD-nya. Terus setahun nggak jadi, 2 tahun nggak jadi, saya mulai gelisah sendiri gitu ya, maksudnya kok yang pertama gampang ya gitu, kok yang kedua kok susah gitu kan. Nah pada akhirnya baru tuh di situ cek kayak apa ya, cek lab rutin gitu, rutin HB rutin ya. Jadi cek biasa aja, check up gitu. Terus ngelihat di ini, dan kebetulan saya nggak pakai dokter, pakai papa kan waktu itu. Jadi si papa baca tuh, ini hasilnya parah kata papa. Jadi gula darah tidak normal kata papa, di atas normal gitu ya, berarti itu udah indikasi pre-diabetes waktu itu. Terus udah gitu kolesterol juga sama-sama tinggi, yang jahat tinggi, yang baik tinggi, ini kacau ini katanya dia gitu. Ini kalau bisa kamu kayak gini terus gitu ya, ya pasti nggak jadi anaknya, karena dengan cek rutin aja tuh udah nggak beres gitu. Jadi kayak kan kalau kita ada yang kurang sedikit atau lebih sedikit kan biasanya ada tanda apa sih, bintang merah bintang itu merah. Ya kalau di bintang merah itu banyak banget di kertas. Jadi karena aku nggak ngerti ya gitu, nggak apa-apa Pak, itu kan kalau apa namanya, kalau bintang merah itu kali aja dapat bonus ya, kalau orang mahasiswa kan dapat bonus, aku bilang gitu. Cuek aja gitu, masih nggak kepikiran bakal parah gitu sakitnya. Terus si papa langsung ngomong, dan kebetulan dia orang patologi anatomi ya, yang berurusan dengan rahimnya perempuan. Papa, jadi dia langsung kasih notes gitu ya ke temennya, kebetulan ada profesor deket rumah juga, bilang kamu cek sama dia deh gitu. Karena kalau papa saya tahu kalau dia yang ngomong saya nggak pernah mau dengerin gitu. Saya nggak nganggep gitu, karena soalnya cerewet banget kan, bawel banget sih. Itu papa dokter ya? Papa dokter? Iya, dokter patologi anatomi. Kebetulan dia mengajar juga sih di FKUI. How lucky you are. Terus? Nah, ya terus akhirnya aku disuruh ya udah datang ke sana aja. Begitu datang dicek, ternyata itu sudah di dalam rahim itu ada penyumbatan. Jadi lemak itu nutup ke saluran tuba apa gitu ya. Saya juga kurang paham waktu itu. Jadi itu sudah tidak bisa dibuahi katanya. Terus ada sedikit penyakit juga. Itu belum diutarakan sama dia PCOS ya, karena ini masih cek pertama waktu itu. Baru di USG, belum di USG transvaginal. Jadi saya nggak paham tuh sampai ke situ. Jadi waktu itu si dokter cuma bilang nanti kamu harus gitu. Pokoknya ada kayak diobatin, kayak semacam operasi dalam, tapi nggak parah gitu ya. Jadi dikasih suntikan obat gitu ya, disuntikin ke situ. Nanti kita tunggu 4 atau 5 jam baru boleh pulang gitu dari klinik, kata dia gitu. Tapi saya nggak bisa ngecek sekarang. Apa ya namanya, saya juga lupa deh jadinya. Nah itu kalau kamu kuat ya kamu boleh pulang, tapi kalau kamu nggak kuat biasanya nginep, tapi semalam aja. Gitu. Nah habis itu aku mikir-mikir gitu kan, wah ini diapain ini gitu. Dan saya paling takut yang sebenarnya aku tuh dari kecil paling takut minum obat sama ke dokter. Karena aku tahu banget yang aku hadepin tuh nanti bangsanya kayak papaku gitu. Jadi males gitu kalau untuk rumah sakit. Tahu banget sifatnya dia kan gitu ya. Pasti teman-temannya kayak gitu semua, nggak jauh-jauh kan. Ya aku mikirnya gitu, gue nggak mau ke rumah sakit gitu kan. Cuman karena itu proses emang pengen hamil lagi, jadi ya begitulah gitu kan. Terus waktu dia bilang, saya belum ketemu sama KF ya saat itu. Jadi masih berobat dengan medis gitu. Akhirnya saya bilang sama papa, saya harus di ini gitu kan. Terus nanti ada kayak gini. Terus
Kalau papa kan selalu jawabnya, ya udah lakukan aja gitu loh. Kalau itu kan menurut kedokteran baik ya baik gitu kan. Terus aku bilang, tapi kan dokter manusia, aku bilang gitu. Mungkin dia bisa salah, aku bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya papa kasih lagi ke profesor yang beda lagi gitu kan, dan di rumah sakit yang beda. Jadi langsung saya datang lagi dengan pernyataan yang sama, tapi kali ini ada USG transvaginal sama dia. Nah di situ dia bilang, kok ini salurannya nyempit ya, kata dia, dan nggak mungkin kayak gini karena sudah tahu riwayat saya pernah melahirkan gitu ya, normal lagi. Nah terus dia bilang, dicek deh gitu kan, cek urin, cek apa gitu, cek lagi lah pokoknya labnya. Terus saya bilang, saya baru 2 minggu ini cek lab gitu, apakah itu nanti hasilnya akan sama? Saya bilang kan percuma dong dicek, orang 2 minggu kemarin baru ngecek, masa ngecek lagi gitu kan. Terus dia bilang, ya udah saya minta deh gitu hasilnya. Nah begitu dia lihat, ya iya nih pasti ada penyakit ini di dalam, karena nggak mungkin seorang perempuan dengan usia kamu ini banyak rentetan yang merah, kata dia gitu kan. Pasti ada sesuatu yang aneh, kata dia. Akhirnya saya dicek, abis di USG transvaginal tuh sempat 3 kali ya, karena dia nggak menemukan yang dia mau, namanya juga prof ya, jadi harus detail banget kan. Saya nunggu sampai 2 jam, ntar ya tunggu gitu, nanti saya periksa pasien yang lain dulu, nanti kamu masuk lagi katanya. Jadi nunggu lagi, akhirnya begitu dicek dia baru menemukan ternyata saya punya varises rahim, makanya itu transvaginalnya jadi ada penyempitan di dalamnya. Kalau varises itu kan kayak apa ya, kayak jendol-jendol gitu kan. Kayak ada urat-urat gitu ya keluar ya. Iya benar-benar. Gitu, tapi itu bisa diketahuinya lewat pemeriksaan USG yang masuk lewat vagina ya? Iya, transvaginal itu. Jadi itu setelah itu dia baru bilang, ini kok kayaknya PCOS juga ini, kata dia gitu kan. Setelah itu yang kedua ngecek, PCOS nih apa dok gitu. Tapi setelah ditanya riwayatnya, kamu pernah hamil kan sebelumnya, katanya. Kalau PCOS itu sebenarnya riwayatnya tidak bisa hamil, katanya. Jadi sangat kecil kemungkinan untuk hamil. Tapi ini udah pernah hamil, udah melahirkan, anaknya sehat lagi, katanya. Nah terus kebetulan si anakku ini suka dibawa papa gitu ya, ketemu teman-temannya. Jadi teman-temannya tahu lah namanya Mili gitu kan. Mili sehat kok, ini harusnya nggak kenapa-kenapa kok, ibunya begini, katanya. Dicek lagi lah sama dia. Akhirnya dia menanyakan, ini kolesterol kenapa tinggi, katanya. Ya saya suka makan mie pangsit, pokoknya aku ceritain semua pola makan kan, sampai akhirnya dia bilang kamu harus diet, katanya. Terus aku bilang, dok saya udah capek diet dok, kemarin diet saya keluar duit banyak, ini diet gak harus pakai keluar duit, kata dia. Jadi gimana dok, udah kamu terapin ini, jadi ada susunan makanan yang harus saya makan saat itu ya, dan kebetulan itu ada menu apel di situ tuh. Jadi kalau misalnya lapar apel gitu terus. Ada tuh, aku inget banget tuh. Jadi menunya itu. Jadi ini bukan diet yang harus ada ininya, tapi yang pasti kalau makan sebelum makan apel dulu 1. Setelah makan apel lagi 1. Jadi aku tuh harus nyetok apel waktu itu. Terus aku tanya apel apa gitu, apa aja boleh, katanya. Ya udah, saya coba dong gitu kan. Terus tidak berhasil gitu kan. Nggak berhasil turun beratnya, tapi di rahim itu ada apa ya, kayak udah agak lumayan lah, jadi penyakitnya ini tuh udah agak lumayan, dan kebetulan aku juga dapat vitamin tuh banyak banget ya, ada 5 apa 6 gitu. Dan aku kan nggak suka gitu ya minum-minum kayak gitu tuh, nggak suka sebenarnya. Jadi kadang diminum, kadang enggak, tapi aku bilangnya iya minum, rajin dok, rajin ya. Gitu aja. Jadi kalau ditanya kayak gitu sama dia. Padahal sebenarnya jarang aku minumnya obat itu kan. Nah ternyata alhamdulillah dapet kesempatan gitu ya dari Allah, bisa hamil saat itu. Tapi pas hamilnya itu
beresiko tinggi gitu, karena kan gula darah aku masih tinggi nih. Oh. Jadi kayak bakal preeklamsia ya kalau nggak racunan. Ya, itu ditakutkannya ke situ gitu. Oke. Karena saat itu GDP masih tinggi, kolesterol juga masih tinggi gitu kan. Sampai akhirnya dia bilang, kamu mau emangnya kalau lagi hamil tuh setiap seminggu sekali kamu harus suntik gitu. Jadi datang ke dokter suntik supaya GDP-nya tidak tinggi gitu kan. Terus aku bilang lah, ini kebanyakan masuk bahan-bahan kimia yang aku nggak tahu gitu ya. Kan juga jadi kasihan di babynya gitu kan. Nah itulah yang kedua ini, makanya gagal lahir dan meninggal di dalam nih karena dengan kondisi badan aku yang kayak gini gitu loh. Jadi karena kondisi yang GDP-nya tinggi, terus kolesterolnya juga tinggi gitu kan. Apalagi aku masih beratnya tuh 80-90, belum turun sama sekali gitu kan. Akhirnya tahun 2016 itu mulai kan KF gitu ya, mulai KF nih, mulai gembar-gemburnya KF nih, lagi hot-hotnya banget nih gitu kan. Temen aku kebetulan sudah masuk gitu, temen SMP aku. Kita ada geng arisan lah gitu ya, geng arisan ini tuh udah masuk gitu. Cuma satu orang sih, tapi aku lihat tuh progresnya dia tuh turun dari 100 kilo ke 80 kilo tuh sangat cepat gitu kan. 2 bulan atau 3 bulan gitu kalau nggak salah. Nah terus baru tuh aku jadi penasaran pengen nanya gitu. Cuman kan gengsi lah ya, maksudnya kalau dia nganterangin masa gue nanya ya kan gitu kan. Terus dia langsung bilang, ini diet karena gue ada GERD ya, kalau nggak salah dia pernah punya penyakit GERD. Jadi dia mengikuti diet ini, jadi bukan untuk kurus ya katanya. Udah pada akhirnya saya ketemuin dia, terus saya juga chatting ya lumayan gini. Saat itu saya belum dikenalin sama Mas Tio gitu, jadi cuma dikasih grupnya, dimasukin di grup FB, terus aku baca-baca aja ya gitu kan. Protokol juga belum banyak dulu kan, masih berapa sih 2 apa 3 yang kadang-kadang aku, ini apaan sih nggak ngerti gue gitu kan. Cuma mau nanya sama siapa gitu, nanya sama dia juga nggak ngerti gitu kan. Kenal sama orang-orang di FB kok kayaknya gue sok kenal banget kalau posting-posting gitu kan dulu kan. Nah sampai akhirnya temen aku lagi nih, ada temen yang kedua, dia GDP-nya 600. Dan dia waktu hamil, anaknya ini sudah dinyatakan autis dari dia hamil 3 bulan. Oh bisa ya? Ini anak lahir nanti autis karena GDP kamu sangat tinggi, kamu punya darah tinggi, wah pokoknya sudah diancem temen aku ini. Gitu, waktu hamilnya dia, makanya dia sangat takut, dan anaknya kebetulan memang sudah lahir saat itu ya, memang autis gitu loh. Nah dia nggak kepingin nanti ketika dia hamil lagi begitu lagi gitu loh, mengulang dengan kesalahan yang sama gitu kan. Akhirnya dia nyoba cari tahu si nomor telepon Mas Tio, dia datang ke seminar, berapa kali lah dia datang, memang dia dulunya sangat rajin gitu di KF kan. Nah baru aku ditatar tuh sama dia gitu, nih ada nomornya Mas Tio, lo kontak, lo hubungin, lo ikut seminar, bla bla, pokoknya aku begitu ya lah. Disuruh sama dia gitu, ngikutin caranya dia gitu supaya ngerti katanya. Terus aku bilang, nggak deh, gue malu ketemu Mas Tio, gue kan masih gendut Li. Gue bilang, lah emangnya dia ngelihat lu gendut kan? Enggak katanya. Udah ya lu ketemu aja. Oh ya udah deh Li, aku bilang gitu kan. Awalnya tuh cuman WA, cuman aku bilang, Mas, aku punya penyakit ini. Udah diterangin panjang lebar gitu kan ya. Kadang kan kalau Mas Tio balasnya kan panjang tuh. Iya. Kadang aku bacanya juga bingung kan. Mau nanya malu gitu kan. Ya udahlah, aku yain aja, udah ditelan aja kan. Pokoknya aku tetap ikutin protokol waktu itu. Nah itu alhamdulillah dapat sebenarnya anak pertama ya. Maksudnya setelah aku keguguran itu aku dapat lagi. Itu tahun 2017 memang. 2017. Tapi karena aku belum continue dan belum kenal teman-teman di KF, belum sering ngumpul, nggak pernah ikut seminar gitu kan, jadi nggak paham banget ya. Nah di situ waktu itu sempet keminum sama aku tuh Vegeta. Karena kan susah pup ya, maksudnya kalau kita hamil kan susah banget ke belakang. Iya. Jadi aku
merasa kayaknya fine-fine aja nih gitu kan, soalnya kemarin-kemarin waktu gue hamil yang pertama minum juga nggak apa-apa gitu kan. Nah aku minum lah, baru 3 kali terus kebetulan aku ada event gitu ya, event di Kalimantan pergi. Nah di Kalimantan itu aku udah ngerasa nggak enak gitu, badannya nggak enak, terus kayaknya ada something, dan itu udah jalan 6 bulan waktu itu ya anaknya. Ini ada yang aneh gitu kan. Jadi pas pulang ke Jakarta, abis minum kopi aku inget tuh. Jadi aku nyolong kopinya suami gitu ya, nyolong. Terus kok kayak pengen ke belakang tapi posisinya tuh kayak bukan ke belakang biasa gitu loh kayaknya gitu kan. Jadi aku udah feeling. Jadi tidak ada pendarahan sebelumnya, nggak ada flek, nggak ada apa. Jadi kayak nggak ada tanda-tanda. Terus tiba-tiba keluar yang lumayan deres ya, kayak buntelan-buntelan gitu waktu itu. Nah setelah udah keluar itu aku masih ngecek ke dokter kan, terus di dokter dibilang ini kantongnya udah hilang katanya gitu, kata dia. Terus dia tanya, kamu minum apa, kamu konsumsi apa, makan apa gitu kan. Terus aku bilang, kemarin Vegeta. Jelas-jelas di Vegeta itu nggak boleh ibu menyusui dan ibu hamil katanya. Kok malah dikonsumsi kata dia gitu kan. Oh jadi nggak boleh dok ya. Terus gimana dok ini? Nah, akhirnya kita nunggu sebulan ya, setelah itu baru dia mau kiret. Karena dia mau lihat, nunggu sebulan karena dia mau lihat kantongnya udah nggak ada, tapi kenapa detak jantungnya masih ada. Itu yang sama dia tuh masih dipertahankan. Jadi aku setiap minggu harus datang, jam yang sama, hari yang sama, disuntik 3 kali, terus pulang. Ya, disuntik 3 kali, terus pulang kayak gitu kan. Itu dia pikir masih bisa dijaga gitu loh, dijaga gitu janinnya. Karena memang kantongnya udah nggak kelihatan, tapi masih ada detaknya, bingung kan? Iya. Jadi kalau ibaratnya kalau dibuang, nanti takutnya dia kesalahan kan, gitu kan? Karena prosesnya kedokteran takutnya dia mematikan si janin gitu kan. Nah pada akhirnya sebulan, dan itu jatuhnya bulan Januari 2018. Desember 2017 itu akhirnya harus dikeluarin. Jadi aku ya udah deh pasrah gitu kan. Abis mau gimana gitu kan. Ya udah setelah itulah baru pas bulan Januari 2018 ya. Nah baru aku bener-bener strict KF itu. Dan aku bener-bener, Mas Tio, gue harus ketemu lu. Gue kalau nggak ketemu lu, gue kagak ngerti nih gitu. Maksudnya banyak yang mau aku tanyain gitu sama dia yang kita nggak ngerti gitu kan ya. Terus aku juga belum kenal sama dulu di situ mentor-mentornya siapa aja, terus PIC-nya siapa aja kan aku nggak tahu gitu ya. Terus kata Mas Tio, oke, gue jadwalin hari apa ya, Selasa apa Rabu aku lupa. Pokoknya dia hari itu deh. Nah itu selalu dia masih jadwal ke aku jam 2. Jam 2 ya gitu. Jadi berarti aku jam 1 udah di sana. Ketika ketemu tuh ya, aku udah bawa kertas, udah bawa catatan yang mau ditanyain, itu hilang loh semuanya. Pertanyaan itu nggak jadi saya tanyakan karena dia sudah banyak ngomong dan aku nggak bisa nyelak gitu. Iya kan, emang kayak gitu kan Mas Tio gitu kan. Maksudnya saking dia semangatnya mengeluarkan semua ilmu, saya jadi bingung gitu. Mau nanya nggak ya gitu. Di hati gitu. Akhirnya sama dia, ya udah Mbak Nada nggak ada pertanyaan nih katanya gitu kan. Ya saya juga bingung Mas gitu kan, soalnya Mas dari A sampai Z semuanya ngomong nggak ada titik koma, aku juga bingung jadinya mau nyelak, aku bilang gitu kan. Kata dia, ya udah kalau masih ada pertanyaan nanti kita ketemu lagi katanya dia gitu. Padahal itu aku udah ketemu 2 jam lebih loh sama dia, hampir 3 jaman lah. Itu aku masih sendiri ya gitu, belum sama, kebetulan almarhum papa juga sempat aku ajak juga ke sana. Nah, terus akhirnya kata Mas Tio, yaudah kamu jalanin kayak gini. Nah, terus aku bilang, Mas, tapi aku ada indikasi PCOS, aku bilang. Terus aku juga ada varises rahim. Apakah gitu ya? Aku cuma pertanyaannya sama dia tuh yang terakhir, the last question aku tuh, apakah dengan penyakit aku yang seperti ini, apakah
Mas Tio tuh pernah punya gitu pengalaman yang sama atau orang yang terdahulu pernah mengalami hal ini gitu kan aku bilang. Nah Mas Tio bilang saya belum pernah katanya. Nah kan di situ aku ketar-ketir juga ya, maksudnya ya aku bisa sembuh kan nih gitu kan. Dia bilang belum pernah, soalnya belum pernah mendapatkan pasien yang kayak gitu kan. Jadi aku ya udahlah lillahi ta'ala ya, namanya kita mau ikhtiar kan ya. Nah jadi 2018 ke 2019 tuh aku memang ada senggang dan memang selalu strict KF gitu ya. Dan alhamdulillah akhirnya dapat lagi anak yang keempat gitu kan, hamil anak keempat. Tapi karena dengan kondisi aku masih yang ketakutan PCOS ini ya gitu akan mengganggu atau tidak, walaupun gula darah aku sempet Mas Tio tuh sempet aku kabarin, Mas aku gula darahnya 41, dia sampai shock. Ada gini, kamu sudah pre-diabetes tiba-tiba jadi 41, emang makan apa aja kata dia gitu kan. Aku nggak makan Mas, loh nggak boleh katanya. Jadi aku sempet 3 hari tuh nggak bisa makan. Jadi nggak ada rasa ya, mulut tuh nggak ada rasa. Apa mungkin juga karena udah proses hamil ya, jadi nggak sadar nih badan gitu, badan nih nggak sadar, udah hamil, akhirnya nggak ini, terus tiba-tiba Mas gue GDP-nya 41, dia shock dong gitu kan, karena aku liatin gitu ya, dari aku GDP-nya 330, sampai yang 200, sampai 100, sampai pas aku WA, aku foto, terus dia bilang nanti kalau ada apa-apa kamu harus langsung kontak saya ya, katanya Mas Tio gitu. Khawatir juga. Ya Mas, terus kamu harus, pokoknya banyak deh dikasih menu sama dia apa yang jadi selera aku gitu, yang biasanya aku seneng makan deh gitu. Karena saat itu aku juga belum tahu banget gitu kalau test pack-nya tuh udah positif, belum sama sekali gitu kan. Nah, pokoknya belum tahu. Jadi ini kita masih ketar, iya udah lagi hamil kan. Ini kita masih ketar-ketir nih antara Mas Tio dan aku nih, selalu WA, telepon kayak gitu terus deh. Nah sampai pada akhirnya udah nggak bener kan gitu, kayaknya udah 3 bulan 4 bulan gitu, kok aku nggak mens, baru sadar, Mas apakah KF itu juga mempengaruhi menstruasi, aku bilang gitu kan ya. Seharusnya enggak katanya dia gitu kan, karena pokoknya dikasih lah ilmunya panjang lah gitu WA, aku juga udah lupa itu. Terus oh ya Mas berarti kan enggak ya gitu, wah ini ada yang nggak bener, aku bilang gitu. Ya udah deh aku ke dokter ngecek, cuman iseng tadinya. Maksudnya aku nggak berpikiran ini ya, aku cuma takutnya nih karena PCOS ini doang kan, aku jadi nggak tahu. Ternyata di dokter, Mbak sudah hamil 10 minggu katanya. Jadi saya sudah terhitung 10 minggu dari tanggal kita mens terakhir kan biasanya ya gitu. Nah baru aku sadar lah, kok gue bisa hamil gitu kan. Padahal yang aku takutin sebenarnya PCOS ini tadi gitu kan, akan nongol lagi nggak nih gitu kan. Loh kok tiba-tiba aku bisa hamil lagi lah. Ya udahlah bersyukur aja ya, begitu aku telepon ke Mas Tio aku hamil. Aku udah curiga kata dia gitu. Aku udah curiga kamu kayaknya hamil lagi katanya. Jadi sebenarnya dia udah curiga 2 minggu yang pas aku bilang sempat GDP aku 41, 30, sempat turun banget kan. Gitu. Ya kan? Iya nggak bisa makan. Dia bilang gini, tapi ini kayaknya nggak mungkin karena kamu KF gitu, atau ada sesuatu mungkin, atau dia pikir stres kan. Jadi aku disuruh tidur gitu kan. Sampai dibilang kalau nggak kuat badan udah deh beli ion water aja katanya gitu kan, untuk menggantikan gitu. Saya takut kamu benar-benar kekurangan mineral. Enggak Mas, aku kan seneng minum air garam, aku kan ngeyel ya orangnya ya gitu. Enggak kok, enggak, bener deh aku bilang gitu. Baru pas aku bilang aku hamil Mas, tuh aku udah curiga katanya 2 minggu yang lalu. Ternyata. Iya jadi ya kayak gitulah ya, maksudnya jadi perjuangannya juga aku memang ngeyel ya. Jadi kalau mungkin Mas Tio kenal aku banget ya. Jadi kalau dibilangin enggak kok Mas, nggak kayak gitu. Jadi selalu mengelak gitu, walaupun sebenarnya gue jalanin juga gitu. Tapi gue mengelak dulu nih gitu. Oh, jadi itu ketahuan ternyata hamil ya. Terus selama hamil itu, yang keempat. Selama hamil makannya tetap low carb dong ya? Iya, jadi kebetulan kan karena aku memang dari awal memang udah
gimana ya, kayak apa-apa tuh nanya ke Mas Tio, kalau nggak ke Pak Bobi gitu ya. Ya dua orang itu aja gitu. Dan aku selalu telepon, aku nggak suka yang WA terus lama banget jawabnya, itu kan kita kan lagi panik gitu kan ya. Jadi telepon aja udah, dia mau di mana telepon, kadang-kadang dia lagi di jalan ditelepon gitu kan. Terus kata, udahlah lu maintain saja, nggak usah puasa gitu kan. Tapi pada akhirnya gitu ya, selama perjalanan aku berturut-turut hamil nih gitu, ketika KF nih kan udah hamil gitu ya, udah punya ya berturut-turut 3 gitu kan anaknya. Alhamdulillah. Jadi apa namanya, yang aku lihat gitu ya, untuk pola makannya itu memang maintenance ya. Tapi terkadang kalau kita mual atau kita nggak kepingin makan gitu, ya udah nggak usah dipaksa gitu loh. Kadang-kadang kan ibu-ibu kan maksa gitu ya, karena nanti kurang gizi ini enggak. Itu tuh menurut aku bullshit gitu, karena aku sudah mengalami hal itu. Dan anakku fine semua, alhamdulillah lahirnya normal, nggak masalah gitu. Dan apa ya, PS aku sudah di atas 35 tahun melahirkan. Jadi aku udah di atas 35 tahun. Setelah menjalankan pola makan ini yang KF ini, Mbak Nada punya baby 3 ya, punya anak 3 ya? Iya. Terus enggak, punya anak 2, yang pertama itu kan yang karena Vegeta itu. Iya, yang karena Vegeta. Jadi 2 ya? Jadi 2. Oke. Terus PCOS-nya itu sendiri Mbak Nada pernah cek nggak ke dokter? Jadi gini, kalau PCOS aku itu dia kan mengecil ya, sel telur itu sangat mengecil, sel telurnya, jadi susah untuk dibuahi gitu kan. Nah kalau di ilmu kedokterannya itu, kalau bisa pun gitu sangat kecil kemungkinan untuk dibuahi gitu ya. Nah dengan KF ini, dengan aku konsumsi IH waktu itu ya, terus juga VCO, jadi itu bisa membesar dan tidak banyak ya, maksudnya jadi sel telur itu nggak semuanya langsung gede semua gitu, enggak. Jadi ada beberapa yang akhirnya dia tumbuh gede, besar, bisa besar. Nah disitulah baru bisa, jadi menurut aku kayak sel-sel kita tuh kayak diperbaharui lagi gitu. Apa ya, jadi kayak jadi muda lagi gitu. Sel di dalam kayak gitu. Terus juga banyak hal yang menurut aku nggak masuk akal ya, karena seumur kedokteran yang namanya varises rahim itu jarang kemungkinan untuk sembuh total, jarang sekali. Nah itu gimana tuh? Gimana tuh varisesnya? Nah itu waktu anakku yang terakhir gitu ya, waktu USG terakhir itu sama sekali Allahualam itu hilang. Kan aku pernah posting ya kebetulan ya di grup. Jadi hilang sama sekali sampai karena dia kebetulan kenal papaku, dia itu muridnya papaku, jadi dia langsung ngecek sampai ke 4 dimensi dan benar-benar nggak ada, hilang ya, sembuh lah. Iya, tapi aku Allahualam ya, maksudnya itu bukan kuasa aku, gimana cara aku nggak tahu gitu ya, ya itu hilang gitu. Ya. Jadi PCOS membaik, varises juga, alhamdulillah ya atas izin Allah. Terus, benar. Terus gula darahnya juga sekarang udah normal ya, udah nggak pernah tinggi lagi. Malah rendah sekarang, rendah banget. Rendah tapi nggak kelayangan, nggak hipoglikemik dan sebagainya gitu. Enggak, aku biasanya antara 30 sampai 40 memang. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin kepingin tahu ya, sependek yang saya pernah pelajari juga, jadi permasalahan PCOS ya, polycystic ovary syndrome, yaitu kista di indung telur, kemudian juga ada penyumbatan saluran dari indung telur ke rahim, kemudian ada varises, itu kurang lebih karena ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon ini terjadi karena tubuh kita mengalami resistansi insulin. Resistansi insulin yang dialami oleh tubuh kita itu akibat dari gaya hidup yang buruk. Seperti kita tahu, hormon insulin kan tugasnya untuk ngatur kadar gula dalam darah ya. Kalau tubuh sampai resist terhadap kehadiran hormon insulin, berarti kita sudah berlebihan mengeluarkan hormon insulin. Nah, yang memicunya itu
pola makan. Nah, makanan yang paling banyak memicu pengeluaran hormon insulin adalah gula dan karbohidrat. Jadi ini akumulasi ya, jadi nggak muncul secara tiba-tiba. Apa yang dilakukan oleh Mbak Nada itu sudah tepat, yaitu ikhtiar untuk sembuh, untuk mencari perbaikan lah ya. Kalau sembuh mah atas izin Allah kan ya. Nah, alhamdulillah justru PCOS-nya membaik, varisesnya juga membaik ya kan, gula darahnya juga udah, mudah-mudahan profilnya yang lain juga, profil lemak dan sebagainya juga udah bagus ya Mbak ya. Iya. Iya. Terus tapi sebelumnya, sebelum kena ini pasti kan ada yang namanya gejala-gejala nih yang mungkin Mbak Nada bisa kasih tahu ke teman-teman nih, gejala-gejala PCOS, awal KS atau gimana? Gejala-gejala PCOS-nya apa namanya? Oh iya. Jadi kalau PCOS gitu biasanya kita menstruasinya itu bisa long menstruation atau kita short menstruation atau kadang sama sekali nggak mens. Oh gitu. Jadi pernah gitu terjadi itu. Jadi aku kalau misalkan mens atau tidak, aku selalu nyiapin pembalut ya memang di tas gitu ya. Karena aku sama sekali nggak bisa ngitung tuh. Kan kalau orang bisa ngitung ya 28 hari atau 30 hari gitu ya. Kalau aku nggak bisa karena sometimes 10 hari ke depan udah mens. Atau sometimes 40 hari ke depan baru mens lagi gitu. Oh, jadi irregular apa namanya? Nggak teratur, mensnya nggak teratur ya? Iya, nggak teratur. Itu tanda-tandanya nggak teratur, benar. Tanda-tandanya itu sama suka kram. Oh, suka kram perut? Iya, perut. suka kram perut. Oh, oke. Suka kram. Kramnya itu muncul tiba-tiba atau gimana? Kramnya itu hampir sama seperti orang sakit mah sebenarnya. Oh gitu. Atau usus buntu ya. Jadi benar-benar yang kita melintir. Oh oke. Itu gitu. Tadi gejala-gejalanya ya teman-teman. Kalau misalnya ada kayak gitu, teman-teman udah harus periksa ke dokter ya. Lebih baik ya. Iya. Supaya tahu benar. Apalagi kalau sudah obesitas ya, karena aku obesitas. Punya orang yang nanya-nanya juga ya. Kebetulan aku nanya kenapa dia PCOS, kok bisa gitu. Setelah aku teliti dan tanya-tanya, ternyata memang dia obesitas. Jadi kalau orang yang sudah di atas beratnya sudah di atas BMI normal, terkadang itu penyakit banyak yang muncul. Iya. Jadi lebih baik sering periksakan diri ke dokter aja ya, medical check up ya. Iya benar. Benar, medical check up juga, MCU. Terus kadang-kadang kalau aku pribadi gitu ya, sebisa mungkin BMI kita berapa, ya segitulah gitu loh. Targetnya ya segitu gitu. Itu bisa dijadikan rujukan ya? Bisa dijadikan benar. Iya, karena kalau perempuan kan pasti ingin hamil ya, atau apalagi kalau dia sudah menikah kan, aduh aku udah pengen langsung cepet-cepet momongan gitu kan. Nah kalau aku selalu kayak gitu kondisiin. Sama lingkar pinggang itu sangat-sangat ini banget tuh. Jadi waktu aku masih lingkar pinggang di atas 90 cm ya, nggak merasa kalau badannya itu sakit. Padahal itu udah nggak normal sebenarnya. Iya, betul. Udah nggak normal. Jadi baru sadar ketika itulah saat itu gitu. Iya. Jadi lingkar pinggang pun kalau perempuan tuh sebetulnya harus dijaga di bawah 80 ya kalau nggak salah ya. Iya, di bawah 80. Kemudian tadi kan Mbak Nada cerita melakukan ketofastosis ya tahun 2018 ya, udah mulai serius ya. Itu kan di ketofastosis ada fase-fasenya. Ya, ada tahapan-tahapannya. Itu semua Mbak Nada jalanin ya? Fase induksi, fase konsol, fase maintenance, semua dijalanin ya? Nah, itu dia. Aku mau cerita. Jadi aku hanya pernah menjalankan fase si induksi ya. Dan ketika waktu aku hamil aku maintenance gitu ya. Terus pas aku mau menurunkan gula darah itu pernah aku WF ya. Jadi water fasting selama 3 hari. Iya, aku pernah melakukan itu. Tapi seumur-umur aku nggak pernah masuk di fase konsolidasi. Konsol tuh nggak pernah sama sekali. What do you mean? Maksudnya? Jadi
Jadi dari induksi langsung ke maintenance. Oh, oke. Maintenance itu, jadi aku nggak pernah di fase yang kedua, belum pernah mencoba gitu, karena nggak suka juga sama sayuran, aku nggak terlalu suka dari kecil. Oh, oke. Jadi aku skip itu semuanya, aku skip. Kadang kalau buah itu cuma stroberi, alpukat, tapi selalu masuknya di fase maintenance memang. Oh, oke. Jadi kalau fase maintenance tuh maksudnya kan kita makan produk hewani iya, makan sayuran iya, makan benar gitu ya. Iya benar. Iya. Tapi kan kalau konsol kan sayur. Nah, aku skip tuh kalau sayur. Karena emang nggak suka. Nggak suka. Dari kecil memang nggak suka. Oke, boleh diceritain nggak sama Mbak Nada buat teman-teman yang dihindarin oleh Mbak Nada selama pola makan low carb KF ini apa nih? Gula masih konsumsi nggak gula pasir? Enggak sama sekali, enggak sama sekali. Aku kalau minum kopi juga ya, kalau misalkan kita di kafe gitu, selalu es kopi itu udah paling top banget itu orderan. Es kopi. Es kopi. Jadi gula nggak dikonsumsi, terus makanan lain tepung terigu mungkin juga dihindari ya. Tepung terigu dihindari. Iya, karena kan bisa pakai agar ya, jadi kayak ya pakai makanan keto semua lah gitu. Oh, oke. Jadi pilih makanan yang benar-benar rendah karbo ya, kayak semua hewani dimakan, ya kan? Iya. Kemudian juga hindari gula pasir. Terus Mbak Nada melakukan olahraga nggak? Aku jalan kaki aja sih. Jalan kaki. Jalan kaki. Tadinya aku yoga ada, terus ada lifting weight juga ada gitu. Cuman karena dengan pekerjaan dan anak-anak bocah-bocah ini jadi nggak bisa konsen lagi. Iya. Terakhir ada Pound Fit kalau nggak salah, aku pakai ikutan Pound Fit. Oh, itu bulan lalu. Yang di aplikasi. Iya, yang pakai stick itu loh. Iya. Gitu, yang pakai stick itu. Alhamdulillah. Jadi Mbak Nada sekarang udah nyaman di pola makan yang sekarang ya? Iya, benar. Kalau udah lama ketofastosisnya pasti juga udah bisa panjang pendekin intermittent fastingnya, kemudian variasi makan juga ya. Iya, benar. Nyamannya gimana? Yang udah pasti dihindarin ya gula pasir, tepung terigu, ya makanan tinggi karbo lah ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Benar. Iya, alhamdulillah. Wah, cukup lama juga kita nih ngobrolnya. Iya. Makasih banyak nih Mbak Nada, sangat menginspirasi dan amazing banget ceritanya. Mudah-mudahan memotivasi teman-teman semua nih kalau ngalamin kondisi yang PCOS lah, kemudian ada permasalahan di rahim kayak varises ya, kemudian ingin juga mendapatkan berat badan ideal serta kadar gula darah yang normal, bisa ikutin caranya Mbak Nada ya, dengan merubah pola makan. Ini yang Mbak Nada lakukan adalah cara alami. Ya, benar-benar nggak keluar duit ini kok. Nggak keluar duit. Aku lupa, Mbak Nada kan ada YouTube channelnya. Itu apa sih yang Mbak Nada? Tentang keto juga kok. Kebanyakan tentang keto sebenarnya, sama resep-resep waktu itu. Jadi kayak vlog ya? Nggak vlog juga sih, jadi lebih ke ya mungkin hampir sama ke podcast juga sih ya, cuman ya di YouTube gitu. Oke. Mungkin teman-teman kalau ingin tahu bisa lihat di caption nanti di bawah ini ya. Kayaknya udah Mbak Nada, udah mau 1 jam. Iya deh. Oh iya. Terima kasih banyak Mbaknya sudah mengundang. Iya, makasih waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman kita semua. Mbak Nada juga sehat-sehat. Sampai ketemu, mudah-mudahan kita ketemu di darat ya, offline ya. Iya, insya Allah. Sehat-sehat. Oke Mbak Nada, makasih ya. Iya, sama-sama Mbak Cika. Teh Cika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailagate.com. Kue rengga karbo yang enak.